Bro, lu pernah ngerasa tiap tanggal muda itu cuma ilusi? Notifikasi gaji masuk kayak konveti digital, 5 menit kemudian saldo udah kepotong cicilan, bayar kos, top up orang tua, susu anak, dan tiba-tiba yang tersisa cuma angka yang bikin lu mikir, gue kerja buat siapa sih? Lu bangun pagi, commute macet, lembur sampai mata berpasir, tapi grafik rekening lu datarnya kayak EKG orang lagi tidur. Kalau itu hidup lu sekarang, santai, lu nggak sendirian. Ini realita pekerja terjepit yang gajinya cuma numpang lewat. Dan yang lebih ngeselin bro, lu udah coba semua resep mainstream. Nabung dikit, ikut webinar sana-sini, nunggu promosi yang nggak pasti, berharap satu hari gaji naik dan semua beres. Plot twistnya, gaji naik sering cuma bikin gaya hidup ikut naik. Masalahnya bukan cuma di angka income, tapi di mesin yang ngatur keputusan lu setiap hari. Mesin itu namanya otak lu sendiri. Sekarang tarik napas bentar. Bayangin kalau otak lu bukan cuma alat buat bertahan hidup, tapi jadi pabrik kecil yang setiap hari memproduksi peluang. Bukan nunggu modal besar, bukan nunggu investor, bukan nunggu warisan, tapi dari cara lu mikir, ngeliat masalah, dan ngambil keputusan. Disinilah topik yang jarang dibedah secara brutal, cara mengubah otak jadi mesin uang bahkan ketika saldo lu masih tipis. Di video ini, gua nggak bakal jual mimpi kaya mendadak. Kita bakal bongkar gimana pola pikir tertentu bikin lu terus muter di lingkaran yang sama. Terus kita bedah mekanismenya pelan-pelan sampai lu paham logikanya. Lu bakal dapat langkah konkret buat ngelatih otak lu supaya otomatis nyari value, bukan cuma nyari gaji. Dan di akhir, lu bakal punya blueprint jelas buat mulai dari nol tanpa drama modal gede. Jadi sebelum lu lanjut scroll atau mikir ini cuma motivasi doang, tahan dulu. Karena bisa jadi yang bikin lu stuck bukan kurang kerja keras, tapi software di kepala lu yang belum pernah di-upgrade. Dan kalau softwarenya berubah, cara lu main game uang juga berubah. Lanjut ke bagian inti bro. Bro, kita mulai dari fondasi paling brutal. Otak lu itu mesin prediksi, bukan mesin uang. Dia kerja berdasarkan pola yang berulang, dan kalau tiap bulan yang lu ulang cuma kerja, gajian, bayar, abis, ya otak lu makin jago, bertahan, bukan bertumbuh. Kalau lu mau ubah jadi mesin uang, lu harus paksa dia pindah mode dari survive ke create value. Pattern interrupt dulu nih, berhenti mikir soal uang sebagai hasil, dan mulai mikir uang sebagai efek samping dari value yang lu ciptain. Langkah pertama, latih otak lu buat obses sama masalah, bukan sama gaji. Kelas menengah kebanyakan fokus nambah income lewat jam kerja, padahal yang bikin duit gede itu kemampuan nyelesain masalah spesifik yang orang lain malah sentuh. Setiap hari coba tanya, masalah apa yang sering orang keluhin tapi belum ada solusi praktisnya? Otak lu itu kayak Google internal, makin sering lu kasih pertanyaan berkualitas, makin tajam dia nyari jawabannya. Contoh realnya gini, lu kerja kantoran dan tiap hari ngeliat tim lu ribet bikin laporan manual. Kebanyakan orang cuma ngeluh, tapi mesin uang bakal mikir, bisa nggak gue bikin template, sistem, atau bahkan jasa bantuin ini? Di situ lu geser posisi dari pekerja jadi problem solver. Dan problem solver selalu punya bargaining power lebih tinggi daripada sekedar eksekutor. Langkah kedua, ubah cara lu ngelihat skill. Banyak yang mikir skill itu harus keren dan wah, padahal mesin uang cuma butuh satu kombinasi. Skill yang bisa dijual plus pasar yang jelas. Lu nggak perlu jadi jenius, lu cuma perlu jadi 10% lebih jago dari rata-rata di niche tertentu. Bayangin, kayak warung kopi kecil di gang sempit, nggak harus lebih enak dari kafe premium, tapi cukup konsisten dan ngerti selera pelanggan sekitar. Sekarang kita potong sebentar alurnya. Lu mungkin mikir, tapi gue nggak punya skill spesial. Nah, ini jebakan mental. Setiap pekerjaan yang lu jalanin sekarang sebenarnya udah ngasih lu insight unik. Admin punya insight tentang alur dokumen. Sales ngerti psikologi closing. Barista ngerti customer experience. Mesin uang itu bukan nyari skill baru dulu, tapi ngepack ulang pengalaman lama jadi sesuatu yang bisa dikomersialkan. Langkah ketiga, biasakan otak lu mikir leverage bukan tenaga. Kalau tiap tambahan uang selalu butuh tambahan waktu, lu lagi tuker hidup lu per jam. Mesin uang mikirnya beda, dia cari cara satu usaha bisa dipakai berkali-kali. Misalnya lu bikin template, kursus mini, konten edukasi, atau sistem yang bisa dijual lebih dari sekali. Sekali capek, berkali-kali dapat hasil. Analogi gampangnya gini, kebanyakan orang itu kayak ojek yang dibayar per perjalanan. Mesin uang itu kayak bikin jalan tol kecil, sekali dibangun, tiap orang lewat bayar. Lu mungkin belum bisa bikin tol gede, tapi lu bisa mulai dari gang kecil versi lu sendiri. Intinya bukan skalanya dulu, tapi mindset sistemnya. Dan yang sering dilupain bro, adalah latihan mikro setiap hari. Otak itu plastis, dia berubah sesuai kebiasaan. Kalau tiap hari lu cuma konsumsi hiburan dan gosip, ya jalur saraf yang kuat itu yang nggak produktif. Tapi kalau tiap hari lu paksa baca tren industri, analisa bisnis kecil, atau nulis ide monetisasi, lama-lama otak lu otomatis scanning peluang, bahkan pas lagi nongkrong.
Sampai sini lu harus sadar satu hal penting. Uang bukan pertama-tama soal modal finansial, tapi soal modal kognitif. Cara lu ngelihat risiko, cara lu ngelihat peluang, cara lu ngelihat diri sendiri. Dan di bagian berikutnya, kita bakal masuk lebih dalam ke cara ngeeksekusi semua ini biar nggak cuma jadi teori keren yang berhenti di kepala doang. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin banyak orang kaget, bro. Selama ini kita diajarin kalau keamanan finansial itu datang dari stabilitas, dari gaji tetap, dari jalur karir yang rapi. Padahal dalam praktiknya, stabil seringkali cuma berarti stagnan yang disamarkan. Mesin uang justru lahir ketika lu berani menggeser identitas dari karyawan yang digaji jadi aset yang menghasilkan. Kita tantang asumsi lama dulu. Banyak yang percaya modal utama itu uang. Padahal yang lebih menentukan itu toleransi terhadap ketidakpastian. Dua orang bisa punya tabungan sama, tapi yang satu cuma berani taruh di deposito, yang satu lagi berani bangun micro project kecil yang diuji ke pasar. Bukan soal nekat, tapi soal ngerti risiko dan ngelolanya dengan sadar. Pattern interrupt sebentar. Lu mungkin mikir, gue takut gagal. Normal, bro. Tapi kegagalan kecil yang terukur itu justru gym buat otak mesin uang. Setiap eksperimen kecil, entah jualan digital produk, buka jasa freelance, atau bikin konten niche, itu bikin otak lu makin kebal sama penolakan dan makin peka sama respon pasar. Sekarang kita bahas eksekusinya. Mesin uang bekerja pakai prinsip iterasi cepat. Lu jangan nunggu semuanya sempurna, karena pasar nggak peduli kesempurnaan, pasar peduli relevansi. Rilis versi sederhana dulu, lihat respon, perbaiki, ulangi. Siklus ini yang bikin skill dan value lu naik level lebih cepat daripada sekedar belajar teori berbulan-bulan. Banyak kelas menengah terjebak di fase belajar tanpa akhir. Kursus ditumpuk, webinar diikuti, tapi nggak ada produk atau jasa yang benar-benar dilempar ke pasar. Mesin uang justru belajar sambil jalan. Dia tahu bahwa feedback nyata lebih berharga daripada validasi dari teman nongkrong. Ada juga kontradiksi menarik yang jarang dibahas. Orang sering bilang passion dulu, uang belakangan. Realitanya, pasar nggak selalu peduli passion lu. Mesin uang mikirnya bukan apa yang gue suka banget, tapi apa irisan antara yang gue bisa, yang pasar butuh, dan yang bisa dibayar. Di titik irisan itu, passion bisa tumbuh sambil income ikut naik. Contoh konkretnya, lu jago desain, tapi pasar di sekitar lu lebih butuh jasa edit video untuk UMKM. Mesin uang nggak gengsi pivot, dia adaptif, bukan kaku. Karena tujuannya bukan terlihat keren, tapi membangun arus kas yang stabil dari value nyata. Dan satu lagi yang krusial, bro, konsistensi mekanis. Jangan nunggu mood. Jadwalkan waktu khusus tiap minggu buat eksperimen, evaluasi, dan optimasi. Anggap ini rapat dengan masa depan lu sendiri. Tanpa sistem waktu, semua niat cuma jadi wacana yang menguap. Di titik ini lu harusnya sudah paham gambaran utuhnya. Mesin uang bukan soal trik cepat kaya, tapi soal membangun pola pikir problem solver, berani uji pasar, iterasi cepat, dan disiplin konsisten. Di segmen berikutnya, kita bakal turunin ini jadi action plan detail yang bisa langsung lu praktekkan mulai minggu ini. Oke bro, sekarang kita turunin semua konsep tadi ke tanah, ke dunia nyata, tempat lu bangun pagi dan buka aplikasi mobile banking dengan deg-degan. Teori tanpa aksi itu cuma konten buat bikin lu ngerasa produktif, padahal nggak gerak. Jadi, kita bikin action plan yang simple tapi konsisten. Karena mesin uang nggak butuh drama, dia butuh sistem. Langkah pertama, bikin ritual 30 menit sehari yang gua sebut jam upgrade. Setiap hari, sebelum atau sesudah kerja, lu pakai 30 menit itu cuma buat satu hal. Ningkatin skill yang bisa dikomersialkan. Bukan scrolling, bukan nonton random, tapi belajar spesifik sesuai pasar yang udah lu incar. Dalam 6 bulan, 30 menit ini bisa ngalahin 90% orang yang cuma wacana. Langkah kedua, wajib punya satu proyek uji coba aktif. Nggak usah nunggu sempurna, pilih satu ide yang paling realistis dan lempar ke pasar dalam 14 hari. Bisa jasa kecil, digital produk sederhana, atau bahkan jasa bantu UMKM sekitar lo. Targetnya bukan langsung kaya, tapi dapat validasi dan cash flow pertama. Sekarang pattern interrupt. Jangan kebanyakan mikir branding dulu kalau belum ada yang beli. Banyak ambitious dreamer sibuk bikin logo, feed estetik, nama keren, tapi nol transaksi. Mesin uang fokus ke transaksi pertama, karena itu bukti bahwa value lu diakui pasar. Langkah ketiga, pakai aturan 50-30-20 versi agresif buat side income. 50% buat kebutuhan, 30% buat reinvest ke skill atau alat produksi, dan 20% buat buffer. Dengan cara ini, usaha kecil lu nggak langsung habis buat gaya hidup. Lu lagi bangun fondasi, bukan panggung pencitraan. Keempat, bikin dashboard pribadi.
Catat tiap eksperimen, berapa biaya, berapa pemasukan, apa yang berhasil, apa yang gagal. Ini kelihatan sepele, tapi disinilah otak lu berubah jadi analis. Dari situ, lu mulai lihat pola, produk mana yang laku, jam berapa closing paling sering terjadi, tipe klien mana yang paling profitable. Kelima, bangun jaringan strategis bukan sekedar tongkrongan. Cari minimal 2 orang yang juga lagi bangun sesuatu. Bukan buat pamer progres, tapi buat saling tukar insight dan peluang. Mesin uang tumbuh lebih cepat di lingkungan yang ngomongin solusi, bukan cuma keluhan. Kalau lu konsisten 6-12 bulan dengan sistem ini, perubahan yang lu rasain bukan cuma finansial. Lu bakal ngerasa lebih tenang karena punya kendali. Lu nggak lagi sepenuhnya bergantung sama satu sumber income. Dan rasa percaya diri itu mahal banget bro. Karena dia bikin lu berani ambil peluang yang dulu lu hindari. Pada akhirnya, pertumbuhan finansial dan mental itu jalan bareng. Saat lu tahu bisa menciptakan uang dari otak dan skill lu sendiri, dunia nggak lagi terasa sempit. Lu berhenti jadi korban keadaan dan mulai jadi arsitek kondisi lu sendiri. Di segmen terakhir, kita kunci semua ini dengan perspektif yang bakal nentuin apakah lu benar-benar jalan atau cuma terinspirasi sesaat. Siap kita tutup dengan keras? Bro, kalau kita rewind bentar, inti dari semua ini simple tapi nggak mudah. Mesin uang itu bukan rekening gede, tapi pola pikir problem solver yang konsisten diuji di pasar. Lu belajar geser fokus dari nunggu gaji jadi menciptakan value, dari kerja per jam jadi bangun sistem, dari takut gagal jadi berani eksperimen kecil terukur. Itu senjata utama yang barusan lu dapet. Hambatan pasti ada, capek kerja seharian, keluarga butuh perhatian, mental drop waktu eksperimen pertama zonk. Tapi di titik itu justru kelihatan siapa yang serius upgrade dan siapa yang cuma suka euforia nonton konten finansial. Strateginya bukan menghindari capek, tapi bikin sistem yang tetap jalan bahkan saat mood lu nggak ideal. Ingat ini baik-baik bro, selama otak lu masih dikondisikan buat sekedar bertahan, uang akan selalu terasa kurang. Tapi saat otak lu dilatih buat melihat masalah sebagai peluang dan melihat diri sendiri sebagai aset, permainan berubah. Lu mungkin belum kaya hari ini, tapi lu sudah beda dari versi lu yang kemarin. Sekarang gua mau tantang lu. Dari semua langkah tadi, pilih satu yang paling realistis dan mulai minggu ini juga. Tulis di kolom komentar, proyek uji coba apa yang bakal lu jalanin dalam 14 hari ke depan. Biar kita bangun komunitas yang bukan cuma curhat soal tekanan hidup, tapi saling dorong buat naik level. Karena pada akhirnya bro, perubahan ekonomi itu bukan ditentukan sistem doang, tapi ditentukan keputusan kecil yang lu ambil setiap hari. Lu mau tetap jadi penonton yang tepuk tangan buat kesuksesan orang lain, atau jadi pemain yang bangun mesinnya sendiri? Pilihannya ada di tangan lu.